Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bareng gue, Fadil. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang gila banget. Kalau selama ini kalian mikir hidup Peter itu udah paling susah, tunggu sampai kita lihat apa yang terjadi sama musuh bebuyutannya, yaitu Norman Osborn. Kita bakal bedah tuntas The Amazing Spider-Man isu nomor 20. Jujur aja, pas baca ini, perasaan kita bakal diaduk-aduk antara kesel, sedih, sama merinding. Posisi Peter lagi jauh di luar angkasa, dan dia nggak tahu kalau di bumi, tepatnya di lobi Oscorp, kayak lagi neraka bocor. Siapin kopi dan cemilan, karena pembahasan kita kali ini bakalan panjang. Peringatan dulu, ini full spoiler. Jadi kalau belum baca, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Kita buka cerita ini bukan dengan adegan berantem, tapi dengan adegan Bibi May yang lagi ngamuk di lobi Oscorp. Dan asli, di sini kita bisa lihat kalau Bibi May itu mentalnya baja banget. Dia datang nyari Norman karena Peter hilang, tapi resepsionisnya malah ngeremehin dia, kayak nganggep May cuma nenek-nenek bawel yang minta sumbangan. Tapi May nggak gentar, dia semprot tuh resepsionisnya. Tapi sebelum sempet resepsionisnya minta maaf, lantai runtuh, ledakan di mana-mana. Di sini kita langsung dibawa melihat dalang di balik serangan ini. Kita pindah ke ruang kontrol yang dingin, dan di sana ada Roderick Kingsley, si Hobgoblin. Dan yang bikin kita ngeri sama karakter ini tuh cara pikirnya. Buat Kingsley, ngebom gedung Oscorp itu bukan sekedar balas dendam, tapi branding. Dia ngomongin pembunuhan massal kayak lagi presentasi marketing. Dan ada satu cewek di situ namanya Alecto. Dia sempat ragu. Dia bilang, "Bos, banyak warga sipil nih." Tapi Kingsley, dia dingin banget. Dia ngasih analogi medis yang sadis. Dia bilang Norman Osborn itu kayak tumor kanker. Dan kata dia, kita nggak bisa ngangkat tumor ganas tanpa membuang beberapa sel sehat. Ngeri banget kan? Bibi May, resepsionis, dan satpam di mata Kingsley, mereka cuma sel sehat yang harus dibuang biar tumornya mati. Nah, di tengah kekacauan ini, ada satu kejadian yang bikin kita kesel tapi juga mau ketawa. Di tempat lain, si Brian, teman kerja Peter juga, lagi sekarat gara-gara eksperimen gagal. Dokter Maria butuh bantuan Peter secepatnya, karena nyawa taruhannya. Kita pindah sebentar ke apartemen Peter Parker. Ada HP Peter yang bunyi terus-terusan. Yang nelpon itu Dokter Myra. Tapi siapa yang ada di apartemen Peter? Bukan Peter, tapi Ben Reilly, cloningannya Peter, sama pacarnya, Janine. Janine nanya, itu nggak diangkat, kayaknya penting. Dan jawaban Ben Reilly ini bener-bener plot twist. Buat kita yang ngikutin karakternya, dia bilang, satu-satunya cewek yang gue ladenin cuma yang ada di ruangan ini. Ben Reilly secara resmi resign jadi Spider-Man KW. Dia capek hidup di bayang-bayang Peter. Dia ninggalin HP bunyi terus sementara orang lain lagi sekarat. Egois banget. Tapi mungkin kita belum paham karena dia cuma mau hidup normal kan. Dan yang paling konyol, sebelum pergi, dia bilang ke Janine kalau dia ninggalin apartemen Peter dalam keadaan rapi, kecuali ikan tuna yang disimpan di dalam AC. Sumpah, ini level kejahilan saudara yang parah banget. Kita bayangin aja kalau Peter balik ke rumah dengan bau bangkai ikan, padahal dia nggak tahu apa-apa soal kekacauan ini. Oke, kita balik ke Oscorp. Di basement, kita lihat Norman Osborn lagi dihajar habis-habisan. Dia kejepit di antara reruntuhan robot Spider Slayer. Yang bikin adegan ini berat kita baca, karena pilot-pilot itu bukan penjahat bayaran biasa. Mereka adalah korban masa lalu Norman. Sambil ngegebukin Norman, mereka teriak nama-nama orang yang pernah dibunuh Norman. Doran, Margaret, Timothy. Mereka bilang, lu mau jadi Avengers kek, lu mau jadi Goblin kek, lu tetap pembunuh. Dan Norman yang posisinya lagi jadi Gold Goblin versi tobatnya, berusaha nahan diri. Dia punya mantra di kepalanya. Apa yang bakal Peter lakuin? Dia mencoba jadi baik. Dia mencoba bermoral. Tapi tekanan fisik dan mentalnya terlalu kuat. Terus ada satu kata yang memicu trauma masa kecil Norman, yaitu kelemahan. Di sini kita dikasih lihat flashback bapaknya Norman, Amberson Osborn. Bapaknya ini cara didiknya benar-benar red flag. Norman pas kecil dipaksa lihat anak kucing ditenggelamkan di kolam renang. Dan bapaknya nanemin doktrin.
Empati itu kelemahan, cuma keluarga yang penting, percetan sama orang lain. Dan kita bisa lihat topeng Peter pecah. Sisi baiknya, sisi yang mencoba jadi pahlawan, mulai retak. Suara di kepalanya berubah dari yang apa kata Peter, jadi gue ambil alih dari sini. Balik ke Kingsley, dia ngerasa udah menang. Dan ngejek Norman, bilang kalau dia udah ngumpulin semua goblin buat dimusnahkan. Tapi Kingsley bikin satu kesalahan fatal yang bakal kita sesali kalau jadi dia. Dia ngancem bakal ngebunuh Normie dan Stanley, cucu-cucunya Norman. Kingsley bilang genetik Norman itu racun, jadi anak-anaknya pun harus dihapus. Bahkan Alecto, asistennya Kingsley, langsung protes. Anak-anak, gila lo, kita nggak setuju kalau soal ini. Alecto akhirnya cabut. Dia nggak mau ikut-ikutan. Tapi Norman pas denger cucunya diancem, matanya langsung berubah. Dia inget doktrin bapaknya, cuma keluarga yang penting. Pas Norman udah di ujung tanduk, bantuannya akhirnya datang. Langit-langit jebol dan masuklah Miles Morales, Gwen Stacy, Slick, Arana, dan superhero baru namanya Kintsugi. Miles langsung ambil komando, nyuruh Kintsugi selamatin warga sipil, termasuk Bibi May. Mereka mikir, oke, kita backup Norman, kita bisa menang. Tapi mereka nggak sadar apa yang terjadi di dalam kepala Norman. Norman lagi halusinasi parah. Dia lihat air dari pipa bocor itu kayak kolam renang masa kecilnya. Suara bapaknya makin kenceng. Dan akhirnya, kita lihat Norman bangkit. Dia nangkep tangan robot raksasa itu sendirian. Dia ngerobek besi kayak ngerobek kertas. Miles dan Arana sempat seneng. Yes, God Goblin bangkit. Tapi Bibi May, instingnya itu tajam banget. Dia ngelihat Norman dan dia nanya dengan takut. Itu beneran Norman? Dan bener aja, Norman teriak. Berani masuk ke rumahku, ngancam keluargaku? Itu bukan teriakan pahlawan. Itu teriakan binatang buas yang ngejaga sarangnya. Norman balik ke setelan pabrik, brutal, sadis, dan gak peduli aturan. Dia nyebut kekerasan itu sebagai rumah. Dan Kingsley ngeluarin pasukan cadangan. Situasi makin kacau. Gwen Stacy ke pojok, dia mau dihantam sama robot Slayer. Norman yang lagi ngamuk tiba-tiba sadar. Di panel ini, Kitsugi ngelihat sesuatu yang gila. Pas dia lihat Norman, dia nggak lihat Goblin. Dia lihat bayangan Peter Parker di dalam jiwa Norman. Norman Osborn di detik-detik terakhirnya memutuskan untuk membuang ego Goblinnya. Dia memilih untuk jadi Spider-Man. Dia lihat anak-anak muda itu ketakutan. Mereka nggak butuh monster yang ngamuk. Mereka butuh pemimpin. Dia loncat bukan nyerang, tapi buat ngelindungin. Dia meluk Gwen Stacy dan jelep. Pedang robot itu nembus dada Norman. Nah, coba kita bayangin ironinya. Di semesta lain, Norman Osborn itu orang yang bunuh Gwen Stacy. Tapi di sini, di momen ini, dia mati jadi tameng buat nyelamatin Gwen Stacy. Gwen yang kaget cuma bilang makasih, dan Norman dengan mulut penuh darah, ya menjawab sama-sama Gwen, terus dia jatuh. Asli kita pasti merinding pas nyampe bagian ini. Norman Osborn penjahat besar dalam sejarah Spider-Man mati di pelukan Gwen Stacy sebagai pahlawan. Nah, jadi gitu ceritanya Amazing Spider-Man isu nomor 20. Kita bisa lihat sisi bisnis gelap dari Kingsley, sisi egois dari Ben Reilly, dan sisi tragis dari Norman Osborn. Dan pertanyaannya sekarang itu, apa Norman beneran mati? Terus gimana reaksi Peter ya pas dia balik ke bumi? Udah apartemennya bau ikan tuna, dan kotanya hancur. Peter Parker emang nggak boleh bahagia kayaknya. Gimana menurut kalian? Apakah penebusan dosa Norman ini layak? Atau dia tetap penjahat di mata kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin segitu dulu review dari gue. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka pembahasan sedetail ini, dan subscribe biar kita nggak ketinggalan kelanjutannya. Bagi kalian yang mau lihat komiknya dalam bahasa Indonesia, kalian boleh klik link di bawah ya.